Hai everyone, hari ini kita akan belajar tentang clauses. Hari ini kita akan belajar tentang clauses, jenis clauses atau klausa. Kemudian kita akan belajar latihan menggunakan clauses ini. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang membahas tentang parts of speech dan tenses. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jadi nanti jika ada kosakata yang belum kalian pahami, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Kemudian jika kalian kesulitan memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian pahami kembali materinya. Setelah kalian menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa latihan mandiri dan membuat kalimat menggunakan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, jadi apa itu klausa? Klausa adalah kumpulan kata-kata yang mengandung subjek dan kata kerja. Jadi jenis klausa ini terbagi menjadi dua, yaitu independent clause, kemudian ada dependent clause. Independent clause ini adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan dependent clause adalah kalimat yang perlu menggunakan independent clause. Jadi ini sama seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya klausa. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimat. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Jadi independent clause ini seperti induk kalimat, dependent clause ini seperti anak kalimat dalam bahasa Indonesia. Oke, contohnya independent clause adalah the economy is growing. The economy is growing adalah independent clause tanpa ada penjelasan yang lainnya. Sementara dependent clause adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan independent clause. Contohnya adalah although the economy is growing, people are still concerned about inflation. Lalu bagaimana kalian bisa membedakan antara independent clause dan dependent clause? Independent clause adalah kalian tidak perlu menggunakan kata hubung. Jadi untuk independent clause kalian tidak perlu kata hubung. Untuk dependent clause kalian perlu membutuhkan kata hubung seperti when, because, if, although, dan yang lainnya. Jadi dependent clause ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adverbial clause, yang kedua adjective clause, yang ketiga adalah noun clause. Sekarang kita akan bahas adverbial clause. Jadi adverbial clause ini adalah salah satu bentuk dari dependent clause yang berfungsi sebagai adverb. Dan adverb ini menjelaskan kata kerja, verb, kata sifat, adjective, atau kata keterangan yang lainnya. Contohnya kalimatnya adalah she left early because she had an appointment. Because di sana merupakan kata hubung. Jadi sekali lagi, dependent clause, kalian perlu menggunakan kata hubung. Jadi, apa saja kata hubung yang digunakan dalam bentuk adverbial clause? Kalian bisa lihat di layar, berikut ini adalah beberapa contoh kata hubung yang digunakan dalam adverbial clause. Jadi ada when, where, why, how, to what extent, dan under what condition. Untuk when, itu menjelaskan tentang waktu. Jadi kata hubung seperti after, before, when, while, as soon as, since, until, once, as long as, itu termasuk kata hubung yang membahas tentang waktu. Kata hubung yang lainnya yaitu where, menunjukkan tempat. Jadi kata hubungnya seperti where, wherever. Kemudian kata hubung yang menjelaskan tentang alasan yaitu because, since, as, given, that. Kemudian ada kata hubung yang lainnya, how, jadi menjelaskan tentang bagaimana. Contoh kata hubungnya seperti as if, as, though, like. Kemudian contoh kata hubung yang lainnya, to what extent. Jadi ini menjelaskan tentang degree atau hasilnya. Contohnya seperti so, that, such, that. Kemudian contoh kata hubung yang lainnya adalah under what condition. Kata hubungnya adalah if, unless, provided that, as long as, in case. Jadi kalian bisa pause videonya dan kalian bisa lihat berikut ini beberapa contoh kata hubung yang digunakan dalam adverbial clause. Jadi bagaimana kalian tahu bahwa kalimat itu termasuk adverbial clause? Jadi jika ada kalimat dependent clause yang berfungsi sebagai adverb yang memberikan informasi terhadap kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lainnya, maka dia termasuk adverbial clause. Contohnya dia menggunakan kata hubung. Jadi di sana ada conjunction atau kata hubung if. If ini termasuk
dalam kata sambung yang digunakan dalam adverbial clause. Jadi dalam kalimat if renewable energy becomes cheaper, more countries will adopt it. Jadi ini termasuk adverbial clause. Kenapa? Karena ada kata hubung. Kata hubungnya berupa if, dan if ini termasuk kata hubung. Jadi if renewable energy becomes cheaper itu termasuk klausa yang berupa klausa keterangan. Jadi if renewable energy becomes cheaper itu termasuk adverbial clause yang berfungsi sebagai klausa yang berbentuk kata keterangan. Keterangan ini menjelaskan kalimat yang selanjutnya yaitu more countries will adopt it. Jadi adverbial clause ini seperti kalimat bantu yang menjelaskan informasi lebih tentang kata kerja yang ada di kalimat tersebut. Jadi dia menjelaskan tentang di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan konteks yang lainnya, atau situasi yang lainnya, atau dalam kondisi seperti apa sesuatu terjadi. Contoh kalimat yang lainnya adalah tourism increased significantly after the government promoted local destinations. After di sana dia termasuk conjunction. Jadi after the government promoted local destinations, dia termasuk adverbial clause. Dia berfungsi sebagai kata keterangan yang menjelaskan kalimat yang sebelumnya yaitu tourism increased significantly. Jadi dia berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih tentang kata kerja yang ada di sana. Jadi kalian bisa anggap adverbial clause ini sebagai informasi tambahan ke suatu kalimat. Oke, sekarang kita latihan tentang adverbial clause. Kalian pilih salah satu opsi ini, mana yang termasuk adverbial clause. Oke, jawaban yang paling sesuai yaitu C. Kenapa C? Karena ada conjunction since. Di sini termasuk kata hubung yang digunakan dalam adverbial clause. Jadi since ini memberikan informasi yang lebih dalam kalimat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah since she had prepared well, she felt confident during the test. Oke, sekarang kalian latihan membuat kalimat menggunakan adverbial clause. Jadi sekali lagi, kalian perlu menggunakan conjunction atau kata hubung yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalian bisa pilih salah satu conjunction-nya, jadi sesuaikan kalimatnya. Jadi saya berikan waktu selama 1 menit untuk kalian membuat kalimat yang berbentuk sebagai adverbial clause. Oke, sekarang kita latihan adverbial clause yang lainnya, yaitu kalian terjemahkan kalimat berikut ini. Kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saya akan berikan waktu selama 1 menit.
Oke, terjemahan kalimatnya adalah unless you manage your time well, you may have difficulties completing the writing task. Jadi kalian bisa menggunakan frasa atau kosakata yang lainnya untuk terjemahan ini, tapi pastikan dia berbentuk adverbial clause dan artinya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke adjective clause. Jadi adjective clause ini bisa disebut dengan relative clause. Jadi ini termasuk salah satu dependent clause yang berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Jadi kata sifat ini menjelaskan kata benda atau kata ganti. Jadi kata ganti dalam bahasa Inggris adalah pronoun. Kita sudah belajar di video sebelumnya, jadi pronoun itu seperti she, he, it, him, them, dan yang lainnya. Jadi untuk kalian lebih paham tentang pronoun, kalian bisa menonton video sebelumnya membahas tentang parts of speech, dan kalian bisa menonton di bagian pronoun. Oke, contoh kalimat adjective clause ini adalah she has a friend who lives in Canada. Di sana kalian lihat ada conjunction, jadi sekali lagi dependent clause perlu menggunakan conjunction. Untuk adjective clause ini kalian perlu menggunakan beberapa conjunction, yaitu who, whom, whose, which, that, where, when, why. Sekali lagi adjective clause ini perlu menggunakan conjunction. Jadi who ini menjelaskan tentang manusia atau subject, whom ini menjelaskan tentang orang atau objek, whose menjelaskan tentang kepemilikan, which menjelaskan tentang benda, jadi benda mati, kalian menggunakan which, that untuk menjelaskan orang atau kata benda, where untuk menjelaskan tempat, when menjelaskan waktu, why menjelaskan alasan. Terus kita kembali ke contoh yang sebelumnya. Ada kalimat she has a friend who lives in Canada. Who di sana termasuk conjunction. Who lives in Canada, dia termasuk adjective clause. Jadi sekali lagi who, kalau kalian lihat who menjelaskan tentang subject atau orang. Jadi who ini menjelaskan tentang friend di sana yang termasuk noun. Jadi sekali lagi adjective clause dia berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan tentang kata benda atau kata ganti orang. Kita lihat contoh yang lainnya. Ada kalimat students whose English is strong tend to score higher on the IELTS test. Jadi kalau kalian lihat ada conjunction. Conjunctionnya di sana adalah whose di sana menjelaskan tentang kepemilikan. Jadi adjective clause-nya adalah whose English is strong. Dia termasuk adjective clause yang menjelaskan tentang noun di sana, yaitu students. Jadi whose, sekali lagi whose menjelaskan kepemilikan. Jadi kalau kalian artikan dalam bahasa Indonesia, murid yang memiliki bahasa Inggris yang kuat cenderung memiliki skor yang tinggi dalam IELTS testnya. Sekali lagi untuk kalian mengetahui bahwa dia termasuk adjective clause, pertama adalah dia berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan noun atau pronoun atau kata ganti orang. Yang kedua adalah dia menggunakan conjunction. Jadi conjunction-nya seperti who, whom, whose, which, that, where, when, dan why. Jadi singkatnya adalah adjective clause adalah membuat kata-kata yang menjelaskan noun atau pronoun dalam sebuah kalimat. Contoh yang lainnya kalian bisa lihat di layar. Jadi ada kalimat countries that invest in renewable energy will benefit in the long run. Adjective clause di sana adalah that invest in renewable energy. Jadi adjective clause ini menjelaskan tentang noun di sana, yaitu countries. Jadi sekali lagi, jika dalam video ini kalian tidak paham kosakatanya, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Oke, sekarang kita latihan menggunakan adjective clause. Jadi di sini ada opsi dan kalian pilih salah satu yang tidak termasuk adjective clause. Misalnya adjective clause adalah berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan noun atau pronoun. Jadi dia menggunakan conjunction, jadi conjunctionnya seperti whom, which, that, where, why, dan yang lainnya. Oke, jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian menjawab soal ini.
Oke, jawaban yang paling sesuai untuk soal ini adalah D. Kenapa D? Karena dia tidak termasuk adjective clause. Untuk opsi A, B, C itu termasuk adjective clause karena dia menggunakan conjunction yang digunakan dalam adjective clause. Dan di sana adjective clause-nya menjelaskan tentang noun. Jadi noun-nya di sana seperti the university, technology, the scientist, dia termasuk noun. Oke, sekarang kalian bikin kalimat menggunakan adjective clause. Saya berikan waktu selama 1 menit. Kalian bisa menggunakan conjunction yang sebelumnya kita pelajari, who, which, that, where, dan yang lainnya. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian membuat kalimat dalam bentuk adjective clause. Oke, untuk latihan selanjutnya, kalian terjemahkan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Terjemahan untuk kalimat ini adalah, the book that she recommended last year helped me improve my writing skills. Jadi sekali lagi kalian bisa menggunakan frasa atau kata-kata lainnya, tapi pastikan dia termasuk adjective clause dan artinya sama. Oke, sekarang kita lanjut dependent clause yang selanjutnya yaitu noun clause. Di noun clause ini dia termasuk kumpulan kata-kata yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Jadi noun ini bisa berubah subject atau objek atau complement. Jadi noun clause sebagai subjek contohnya adalah what she said is true. What she said itu termasuk noun clause dan dia termasuk sebagai subject. Kemudian contoh yang lainnya adalah whether we pass the exam depends on our effort. Whether we pass the exam itu termasuk noun clause yang berfungsi sebagai subject. Oke, kemudian yang berfungsi sebagai objek contohnya adalah I don't know where he went. Where he went itu termasuk noun clause yang sebagai objek. Kemudian contoh kalimat yang lainnya adalah she asked why he was sad. Why he was sad itu termasuk noun clause. Jadi noun clause ini dia termasuk objek.
Oke, selanjutnya ada complement. Jadi complement itu seperti memberikan informasi lebih tentang subjeknya. Contohnya adalah, the fact is that he won the competition. That he won the competition itu termasuk non-clause. Kemudian contoh yang lainnya adalah, the problem is how we will fix this. How we will fix this itu termasuk non-clause. Jadi dia termasuk complement di sana. Oke, sekali lagi, bagaimana kalau kita tahu bahwa dia termasuk non-clause? Jadi non-clause adalah kumpulan kata-kata dengan subjek dan kata kerja, dan ini berfungsi sebagai kata benda di dalam sebuah kalimat. Jadi dia bisa sebagai subjek, atau letaknya sebagai subjek, atau letaknya sebagai objek, atau dia bisa diletakkan sebagai complement. Contohnya, jika dia diletakkan sebagai subjek adalah, what government decide significantly impacts economic growth. Jadi what governments decide itu termasuk non-clause. Jadi dia memberikan informasi lebih ke kalimat yang selanjutnya. Jadi sekali lagi, non-clause adalah kumpulan kata-kata dengan subjek dan kata kerja, dan ini berfungsi sebagai noun. Kedua ini berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat. Jadi dia bisa diletakkan sebagai subjek, objek, atau complement. Non-clause ini juga perlu yang namanya conjunction atau kata hubung. Jadi beberapa conjunction yang sering digunakan untuk non-clause ini adalah that, whether, if, what, who, whom, which, where, when, why, how. Kalian bisa pause videonya dan kalian bisa melihat contoh conjunction di dalam sebuah kalimat. Jadi di sana contohnya yang pertama ada that. Contoh kalimatnya adalah, the professor explained that the results were conclusive. That the results were conclusive, dia termasuk non-clause. Jadi kalau kalian lihat, dia terdiri dari subjek dan kata kerja. The results, dia termasuk subjek. Were, di sana dia termasuk kata kerja bantu. Non-clause ini memberikan informasi lebih ke kalimat yang sebelumnya, yaitu the professor explained. Jadi sekali lagi kalian bisa pause videonya dan kalian bisa melihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan conjunction ini. Oke, sekarang kita latihan tentang non-clause. Jadi kalian coba terjemahkan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Kalian bisa menggunakan internet untuk menemukan kosa katanya. Oke, terjemahan untuk latihan non-clause ini adalah, the data illustrates that urban population have grown significantly over the past decade. Jadi kalau bisa menggunakan frasa atau kata lainnya, tapi pastikan artinya sama. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang clauses, yaitu independent clause dan dependent clause. Independent clause adalah klausa yang terdiri dari subjek, predikat yang tidak ada kata hubung, sedangkan dependent clause adalah klausa yang terdiri dari subjek, predikat, dan memiliki kata hubung seperti if, after, because, who, whom, which, that, atau yang lainnya.
kita sudah belajar 3 klausa. Jadi dependent clause ini dibagi menjadi 3. Ada adverbial clause, adjective clause, dan noun clause. Adverbial clause ini dia berfungsi sebagai adverb yang menjelaskan contohnya seperti bagaimana, kapan, di mana, dan yang lainnya. Untuk adjective clause ini dia menjelaskan noun-nya. Jadi dia berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan noun atau pronoun. Untuk noun clause, dia berfungsi sebagai kata benda. Jadi noun clause ini terdiri dari subject dan kata kerja. Dua ini dia berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat. Jadi ini termasuk noun clause. Untuk kalian lebih paham tentang materi ini, kalian bisa latihan menggunakan conjunctions yang digunakan dalam adverbial clause, adjective clause, dan noun clause. Kemudian kalian buat kalimat menggunakan conjunctions tersebut. Jadi agar kalian lebih paham tentang materi dependent clause ini, kalian perlu melatihnya dengan membuat kalimat dalam bentuk dependent clause. Okay, thanks so much for learning and see you in the next lesson.